Akhirnya kita nonton film horor terbaru tapi bukan dari Indonesia ini ya. Ini dari Hollywood. Judulnya adalah The Boogeyman. The Boogeyman. Ini film adaptasi dari cerita pendeknya Stephen King ya. Yes. Didirect sama Rob Savage. Rob Savage yang bikin Host dan Dashcam. Dashcam. Ya, benar. Itu yang waktu pandemi gila lah pokoknya. Viral dan lumayan brutal juga sih filmnya ya. Dan seperti biasa kita nonton Boogeyman-nya di XX1 dong. Yes. Dan kalau nonton XX1 jangan lupa kita ada pesan sponsor lagi ya. Kali ini gue mau mengenalkan minuman terbaru dari XX1. Pas banget ini. Ya, pas gua banget. lagi aus dan lapar. Ini namanya Go Matcha. Ini minuman matcha. Yang gua minum ini ada alpuketnya, namanya avocado latte ya. Iya betul banget. Buat yang suka kopi-kopi kali ya. Ini menu favorit gua Pak kalau di XX1. Oh iya itu. Ini Sistagor kelihatan nggak sih? Ini enak tau. Ini kalau beli ini sebelum film mulai udah habis Pak. Iya bener. Biasanya pas trailer tuh udah habis. Iya udah habis. Dan ada juga temennya Sistagor yaitu ini Mamigor. Maminya ya. Iya ini maminya nih. Itu sister, ini mami. Kalau ini tuh mac and cheese. Mac and cheese sama Mac and cheese ada sama pangsit. Pangsit mini nih. Ini pangsit gemes. Dan seperti biasa, gua nggak bosan-bosannya merekomendasikan ini ya. Iya. Menu popcorn Milo Dinosaurusnya XX1. Ini kalau dibawa pulang pun bisa awet sampai 3 hari ya? Iya bener, waktu itu gua beli banyak gitu ya, 3 biji, terus di rumah sampai 3 hari ke depan masih enak. Nggak bohong itu kan? Iya asli, cobain dah. Selamat datang di Cine Review Makanan. Yoi. Pernah ada film dengan judul yang sama. Iya ya. Boogeyman tahun 2005, terus ada 80-an juga ada The Boogeyman. Iya. Tapi itu dari Stephen King juga kan materinya? Yang 80-an, iya. Yang 2005 2005 gue lupa kan? deh. Kayaknya enggak deh. Soalnya jelek juga kayaknya. Sebenarnya yang gua nantikan sih gimana Rob Savage ngedirect filmnya ya. Maksudnya kan materi fantasi gitu ya. Stephen King kan identiknya fantasi gitu. Gimana nih ngeblendnya jadi kayak horor yang konvensional. Dan gimana gitu. dia bercerita, kalau dulu kan secara first person nih. Iya, benar. Gimana nih bercerita konvensional nih. Iya. Apalagi ini dari short story ya, bukan dari novel panjang ya. Benar. Satu buku ya, ini semua short story. Gimana dia bisa mengembangkan. Gue cukup menikmati sih ya. Sama. Dia menceritakan dari premis di awal, dari mulai keluarga kecil gitu ya, yang lagi berduka. Ya maksudnya bridgingnya pola. Ya, dan lagi-lagi mengambil cerita orang-orang yang lagi berduka gitu. Betul. Ingat Kajiman jadinya Pak. Iya kan? Lebih mudah diajak buat mancing simpati Iya, gitu kan. Dan jadi lebih care kalau mereka nanti ditakutin sama setan ini tuh kita harus gimana gitu. Dan itu juga bisa mempermainkan psikologis kita juga. Ini tuh emang imajinasi gitu kan, atau emang real ada sesuatu di balik kegelapan itu. Nah, gitu. Itu kan seru gitu. Sebenarnya itu formula yang kayak sering ya dipakai, tapi kalau dikemasnya bagus tuh gue nggak bosen sih. Nggak masalah sebenarnya, mau udah pernah juga. Sekarang apa sih yang original sih anjir ya. Dan gue tuh senangnya ya bukan Rob Savage aja ya. Kalau bikin horor tuh emang sabar ngeliatin setannya, nggak mau langsung jebret gitu cuy. Menjaga misterinya aja gitu sampai filmnya klimaks gitu. Padahal mah bukan si setannya kurang budget, Enggak, tapi emang itu cara berceritanya. Karena emang dia ngerti kalau harus samar-samar sebelum penampakannya ada, kita udah membayangkan yang wah serem-serem duluan gitu. Di awal-awal tuh gue udah tahu ya, alah lu pasti mau kasih jump scare di lemari lah, di kolong kasur lah. Iya, tapi udah nebak, tapi tetap ada aja, tetap kaget. Iya, tetap kaget ada satu gitu ya yang buat gue pribadi sampai gue ngomong anjing. itu ya itulah maksudnya udah pernah gitu kan. Keluar dari lemari lah, keluar dari apalah, tapi si Rob Savage itu bisa modifikasi jadi lebih bener. nih gitu loh. Sekuen mimpi di film horor, tahu kan? Itu kan udah sering dipakai. Di sini dipakai tapi bagus loh, smooth. Gue nggak tahu itu mimpi, bangsat. Tapi itu bikin gue kayak anjing. Kalau filmmaker kita udah berkali-kali tuh pasti. Iya, udah berkali-kali bangun. Cukup aja satu, tapi udah efektif. Ada karakternya yang ngeliat kolong kasur gitu kan. Iya. Tapi ini lagi-lagi si Rob Savage bisa memodifikasi biar terlihat baru dan nanti bisa ngagetin juga gitu. Dengan pakai gimmick bola. Ya, bola lampu itu ya bulan nih ceritanya ya. Iya. Bolanya si Princess Leila di Obi-Wan Kenobi. Rob Savage di sini tetap brutal sih, tapi brutal yang diperhalus ya. Jadi nanti ratingnya jadi bisa aman buat remaja. Ada anjir tadi gila, tapi bener-bener kayak sekelebat aja gitu ya berarti dia. Dan karena ditutupi oleh tadi itu lighting yang jadi bisa nutupi nggak terlalu vulgar banget gitu. Iya anjing brutal ini. Nggak terlalu eksplisit banget. Kalau diliatin sepenuhnya mah banyak darah anjir pasti. Bisa jadi kayak Evil Dead nanti. Iya, bisa kayak Evil Dead itu. Soalnya berpotensi ke sana kalau ngelihat nanti si
boogeyman-nya kan. Iya, benar, kayak ke sana, kayak arah ke sana. Ala-ala Kandarian Demon gitu kan. Tapi ini Stephen King sebenarnya, saya fantasinya Jadi tuh nanti lebih berat. fantasi, jadi kayak Gollum ketemu dengan John Carpenter. Iya. Terus karakter di sini menurut gue ya nggak ada yang annoying sih menurut gue ya. Maksudnya dua karakter anak ini ya yang remaja sama yang masih kecil ternyata cukup lovable sih menurut gue ya. Bahkan yang anak kecilnya ini berperan terus gitu sampai beres itu lumayan sih. Dan si bapak ini emang melengkapi gitu. Iya, ya si bapak mah jadi apa ya yang bikin nanti plotnya jalan terus. Iya. Nggak ada setan kok, nggak ada boogeyman kok, jadi jalan terus aja. Karena emang bapaknya lagi berduka dan sedang tidak menerima hal negatif gitu ya. Jadi masuk akal. Lagi denial. Benar. Bukan karena nunggu refund ya, 500.000. Itu film apa ya? Mereka lagi berusaha buat move on tapi diganggu sama Iya. kekuatan gaib gitu. Bahkan itu bisa jadi kayak semacam simbolisme gitu, Pak. Oh iya bisa Ya juga. kan? Setan itu ya rasa berduka. Rasa berduka. Benar sih. Ini Stephen King kayak gini biasanya nih ya. Suka iya. di ini Suka ada simbolis metafor alegori gitu. Iya, benar. Salah satu yang paling mudah Iya. buat ngajak kita tuh jadi bersimpati sama karakternya. Jadi pas nanti mereka sudah diganggu, kita jadi peduli gitu. Jangan mati gitu. Nggak kayak Anya. Gua pengen mati. Bodo amat sok paeh maneh gitu. Hanya mau grieving, Pak itu. Grievingnya di kamar mandi Di tapi kamar mandi. tiduran di shower. Scoringnya juga efektif kan, nggak terlalu. Ya pas nanti ada jegar-jegar, oke dipasangin. Tapi pas emang memerlukan yang minimalis cuma buat bikin mood lo adrenalin lo naik turun mengikuti gitu bagus. Ya sama inilah sound design ketika boogeyman yang ngomong menyerupai menyerupai orang-orang tapi nanti berubah lagi gitu kan. Itu juga lumayan sih creepy. Ya itu ngeri kan, kita sama sekali belum diperlihatkan tuh. Iya, soalnya nggak diliatin. Ini cuma bermain suara doang kan. Dan lore fantasinya di sini karena ini cerita Stephen King gitu kan, ya tetap ada juga. Ada juga Dikit, tapi itu udah cukup menurut gue gitu. Karena ya udah kita cukup tahu sampai situ aja sih informasi. Si penjelasan boogeyman ini gitu. Jadi ya udah emang nggak usah terlalu dalam juga. Gue kirain tadi mah boogeyman Smackdown. I am the boogeyman. Lo tau nggak? Iya mana sih? Ada Pak pemain Smackdown yang dia makan cacing. Director yang emang nge-treat cerita Stephen King keluar dari jalurnya kan paling Stanley Kubrick ya. The Shining kan itu kayak udah beda banget gitu. Mike Flanagan itu menurut gue masih fantasi banget sih. Walaupun ya emang cocok sih. Ya cocok ya, maksudnya sama Stephen King cocok. Kalau Rob Savage ini hampir kayak bisa seimbang gitu loh. Ini ada nih fantasinya dikit gitu. Gue tadi ngeliatnya kayak dia penonton film horor Asia juga. Iya. Kan kayak horor Jepang banget. Iya, di atas. Dakota gitu lah. Itu dulu. Ada lambang-lambang gitu ya. Kalau sekarang mah itu kayak Stranger Things ya. Semuanya Stranger Things sekarang. Sebelum ada Stranger Things itu udah pernah dilakukan oleh horor-horor Jepang gitu, aneh-aneh. Di atas ada item-item gitu kan. Loki sekali ya Hollywood ngeluarin film horor di tengah gempuran film blockbuster. Gue yang suka horor minimalis gue suka gitu. Nanti bener. mungkin yang suka horor jump scare juga ini diladenin. Jadi skornya berapa nih kalau Dari dikasih? 7. Sama lah gue juga 7 lah. Ini untuk film Rob Savage yang bukan found footage. Yang bukan found footage. Yang bukan found footage ternyata seru. Found footage dia bisa. Iya, benar. Konvensional juga dia bisa. Udah lulus dia. Jadi filmmaker horor. Ya kan? Nanti dipanggil oleh MD. Disuruh nulis Danur ya, Danur 5. Jangan lupa nonton The XX Zone dan beli ini nih. Ya, jangan Popcorn Milo. Dan ini juga nih. Yes, Pistagor dan Mamigor itu dan sih pasti enak Pak. minuman ini tadi ya. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip ya di medsosnya dan kalian bisa follow Rangga di mana? Di sosis lagi. Di Keripik Film. Di Keripik Film. Tuh kan lu soalnya udah mau makan sosis aja. Ini dari tadi megangin Pak belum punya. Mau dilep-lep. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di film-film horor selanjutnya ya dari Hollywood. Tahu kapan?